Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Siapakah yang menyalibkan Yesus? Jika kamu berpikir bahwa orang Yahudi atau Roma yang benar-benar menyalibkan Yesus, maka kamu salah memahami apa yang Yesus katakan kepada Pilatus. Di permukaan, ini terlihat seperti persidangan eksekusi biasa. Suasananya tegang dan sangat berat, seolah-olah sistem sedang menang. Kita biasanya membayangkan Yesus terjepit di antara kuasa Roma dan kemarahan agama Yahudi. Tampaknya Pilatus punya otoritas, para pemimpin punya pengaruh, dan Yesus hanyalah korban di tengah-tengah. Para pemimpin agama berdiri di luar supaya tetap tahir ya. Namun, ironisnya mereka sedang mendorong terjadinya pembunuhan. Lalu ada Pilatus, gelisah dan bingung, kasih mimpi ya istrinya, mencoba memahami tahanan ini dengan logika politik. Mereka memperlakukan Yesus seperti penjahat, bahkan sebelum menemukan kesalahannya. Yesus tidak menjawab seperti pemberontak atau korban. Dia berbicara tentang kerajaan yang tidak memakai kekerasan seperti yang dimengerti Pilatus. Ini membingungkan Pilatus, karena ia tidak bisa mengkategorikan Yesus atau memanfaatkannya secara politik. Ia menganggap Yesus tidak relevan. Kita semua pernah berada di situasi ya, di mana terasa orang lain memegang kendali, entah atasan, hakim, atau siapapun yang punya posisi lebih kuat. Kita merasa kecil karena mereka punya otoritas. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tetapi ia mencoba mencari jalan keluar dari keputusan sulit. Ia menawarkan pilihan antara Yesus dan Barabas. Orang banyak memilih orang yang penuh kekerasan daripada dia yang adalah kebenaran. Saat itu jelas bahwa ini bukan tentang keadilan, tetapi tentang orang-orang yang melindungi kepentingan mereka sendiri dengan segala cara. Akhirnya, Pilatus kehilangan kesabaran dan berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Tetapi lihat bagaimana Yesus menjawab. Ia tidak panik atau berdebat. Ia hanya berkata di Yohanes 19 ayat 11, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Dalam satu kalimat, Yesus mengubah seluruh situasi. Ia tidak menyangkal bahwa Pilatus punya kuasa, tetapi ia menunjukkan bahwa Pilatus hanyalah perantara. Pilatus tidak mendapatkan kuasa itu sendiri, dan ia tidak memilikinya. Ia hanya memegangnya sementara sebagai bagian dari rencana. Sebelumnya Yesus sudah berkata di Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Haleluya. Kemudian ia juga mengatakan bahwa ia bisa memanggil bala tentara malaikat untuk menghentikan semuanya. Lihat di Matius 26 ayat 53. Salib bukanlah tanda kekurangan kuasa. Itu adalah keputusan Yesus untuk tidak memakai kuasanya bagi dirinya sendiri. Perhatikan perbedaannya. Pilatus mati-matian mempertahankan jabatan dan statusnya. Jadi ia memakai kuasa yang dipinjam untuk melindungi dirinya. Yesus memiliki kuasa yang mutlak, tetapi ia memilih memberikan dirinya bagi kita. Yang satu takut kehilangan kendali, yang satu lagi begitu yakin dalam Tuhan sehingga tidak perlu mengendalikan hasilnya. Kita sering berpikir otoritas berarti kemampuan memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa otoritas sejati adalah kekuatan untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Bahkan ketika kita punya kuasa untuk keluar dari jalan itu, bukan paku yang menahan Yesus disalib, tetapi kehendaknya sendiri. Saat dalam hidupmu terasa Yesus diam, apakah kamu melihatnya seperti Pilatus melihatnya? Atau kamu bisa mengenali otoritasnya bahkan ketika tampaknya dia sedang kalah. Karena pada hari itu, satu-satunya pribadi yang benar-benar bebas di ruangan itu
adalah Dia yang terbelenggu. Haleluya ya. Jadi teman-teman ingat ya, ketika situasi terlihat seperti sedang kalah, dia sedang kalah, ternyata dia bukan kalah. He's always in control of the situation ya, friends. Okay, so remember, Jesus is always with you. God bless you. See you again tomorrow. Bye bye.